Kami mengucap syukur berterima kasih oleh karena pada pagi hari Sabat ini hati kami digerakkan oleh Roh Tuhan untuk datang beribadah di tempat ini bersama-sama, berbakti, memuji dan memuliakan. Terima kasih atas puji-pujian. Biarlah itu boleh berkenan di Tuhan, membawa kepujian kemuliaan bagi nama-Mu, membawa penyegaran ke dalam hati pikiran kami. Kami akan mendengar, belajar firman Tuhan. Berkatilah kami, urapi dengan Roh Kudus, agar kami boleh menyelidiki hati kami masing-masing. Siapa tahu masih ada yang kami simpan, yang kami masih sayangi, yang sebetulnya tidak berkenan di hati kita. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah dosa kesalahan kami dalam nama Yesus kami. Amin. Baik, selamat sahabat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali pada bulan September yang lalu. Saya tidak dapat datang atau berbakti bersama-sama dengan saudara semua. Agustus. Tapi pada Agustus ya. Saya pun sudah lupa belum. Ya. Okay. Baik, jadi terima kasih oleh karena sahabat ini kita boleh bersama dan menurut ini Bapak Richard ya, sekarang sudah menikah. Ya. Oke, jadi menurut beliau 1 bulan ini kita belajar tentang repentance ya, pertobatan. Saya kurang tahu apa yang sudah dibahas selama 3 kali pertemuan. Mudah-mudahan saya tidak mengulangi yang dibahas, tapi mungkin saya akan menekankan atau mengulangi apa yang Bapak Ibu sudah pernah atau dengarkan selama 3 kali ini. Baik. Pertobatan itu gampang atau susah? Susah. Apalagi kalau dosanya gitu. Karena ada dosa itu kata orang kecil, namanya gosip. Sehingga akhirnya kita itu tidak merasa itu dosa. Tapi kalau yang gede itu kayak mana sih Pastor? Ya mohon maaf, melanggar hukum ke-7. Melanggar hukum 7 itu gede. Karena dampaknya besar. Di gereja, wah bisa kena disiplin. Kalau gosip kan tidak pernah disiplin. Mungkin korupsi gitu. Atau sekarang yang lebih ramai di TV, urusan polisi. Itu kalau ngaku aja terus selesai bos. Masalahnya nggak ada yang mau ngaku. Segitu banyaknya orang yang terlibat itu, nggak ada satupun yang berkata sebenarnya ini, buktinya ini. Nah itu sebabnya hidup ini menjadi sulit ketika tidak ada di situ bertobat. Menjadi sulit. Yakin, kalau saudara-saudara nggak bertobat, saya nggak bertobat. Hidup ini bukan jadi lebih baik, tapi lebih rumit. Karena dosa yang satu, kalau tidak diselesaikan, menuntut kepada dosa yang berikut. Kebohongan yang satu akan menuntut kepada kebohongan yang berikut. Sampai akhirnya kebohongan itu membunuh. Dan akhirnya sudah semakin sulit untuk kita. Nah itu sebabnya pada hari Sabat ini ada baiknya kita merenung dalam hati kita, seperti yang tadi saya doakan, mungkin masih ada yang kita simpan dalam hati kita. Kalau yang sudah berumah tangga, mungkin ada yang belum kita akui sama pasangan kita. Kalau yang masih pacaran, ada aja yang pacaran itu ya hari Jumat Sabtu Minggu sama yang ingin. Senin Selasa Rabu sama yang sebelah. Hari Kamis off. Hari perenungan. Ya, bisa begitu. Dan itu kan bukan sesuatu hal yang aneh di zaman sekarang. Orang-orang muda itu pacarannya dari satu. Namanya kan juga penjajakan pasti. Kalau penjajakan itu harus banyak. Nanti mana yang paling tepat itu nanti yang pas mau nikah gitu. Ya, tapi pertanyaan siapa yang mau diperlakukan seperti itu? Penjajakan. Sang pria mau menjajaki 3, 4, 5 wanita. Apa sang pria mau juga diperlakukan begitu oleh pacarnya? Sehingga pacarnya juga punya 5 lagi pria. Dengan jawaban yang sama, penjajakan.
Nah, oleh sebab itu pengakuan dan pertobatan adalah syarat sebuah kebangunan. Kebangunan rohani tanpa didahului dengan sebuah pengakuan, pertobatan, maka tidak akan pernah. Oke. Ini ayat basicnya dalam Alkitab. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya, itulah definisi bertobat. Mengakui dan meninggalkan akan apa? Disayang. Kan sederhana, saudara. Kalau saudara menyembunyikan, tidak akan beruntung. Banyak rumah tangga itu bubar gara-gara tidak ada pertobatan. Tidak ada yang mau mengakui kalau sudah salah. Hidupnya tidak beruntung oleh karena dia tidak mau bertobat dan meninggalkan apa? Segala dosa-dosanya. Tetapi kalau dia mau mengakui, mau meninggalkan, bertobat, maka dia akan disayang. Disayang siapa? Satu, disayang Tuhan. Yang kedua, disayang siapa? Ya disayang pasangannya. Disayang istrinya, disayang suaminya, disayang pacarnya, disayang temannya. Kenapa? Karena dia sudah mengakui dan apa? Meninggalkan dosa-dosa. Bagi manusia, mengakui dosa itu memalukan. Tapi bagi Tuhan, mengakui dosa itu, itulah tindakan kebenaran. Jadi aku saja dosa. Nanti pendeta kalau dia tidak mengampuni saya, itu urusan dia, bukan urusan kita. Urusan kita adalah mengakui dosa kita itu. Pertama, kedua kepada yang kita sakiti kalau itu sudah melibatkan orang. Nah, dosa itu kan ada yang tidak melibatkan orang, urusan saya dengan Tuhan. Tapi ada dosa itu yang melibatkan orang. Dan kepada orang itu harus kita selesaikan juga dosa itu. Tidak cukup hanya dengan Tuhan. Hidupmu akan beruntung ketika engkau mengakui dan meninggalkan dosa. Lalu isi ayat yang berikut. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni apa? Kesalahanku. Aku mengaku kesalahanku. Aku cemas. Ada nggak di antara kita cemas? Ada. Cemas takut ketahuan. Bukan cemas karena dosanya sebenarnya. Aduh, nanti kalau ketahuan. Nah, itu dia mulai cemas, nggak bisa tidur semalaman. Tapi kalau pemazmur katakan, saya cemas karena dosa saya itu belum saya akui sama Tuhan. Artinya, ketahuan atau tidak, dia cemas karena dia belum akui sama Tuhan. Pernah nggak di antara saudara berbuat kesalahan, entah sama siapa, lalu gelisah, semalam, 2 malam, itu nggak tenang. Tapi setelah mengakui, oh, pernah, ini kayaknya satu ruangan nggak pernah berdosa. Berarti saya sendiri di apa? Ya. Pasti saudara lega gitu. Istri ngaku salah sama istri apa suaminya. Gitu. Mungkin sudah beli sesuatu yang sebenarnya belum boleh dibeli, dia baru ngaku. Gitu. Ih, tadi maaf lewat di mall hilang. Kenapa hilang? Tiba-tiba kartunya gesek sendiri. Gitu. Terus kebeli nggak itu tas yang harganya 30 juta. Gitu. Mohon maaf ya, maaf. Setelah ngaku kan lega ya. Tapi sebelum ngaku, itu tas nggak tahu di mana disimpan. Ada di bagasi mobil, dan pindah-pindah di tas supaya apa? Nggak ketahuan sama pasangan. Nah itu sebabnya aku katakan, aku mengaku kesalahanku dan aku apa? Cemas karena dosa. Nah jaminannya apa dari itu? Saudara-saudara, nanti akan saya sampaikan. Ada orang sudah mengaku dosa, tapi selalu dia merasa ada guilty feeling, rasa bersalah. Kenapa sih seperti itu? Kenapa orang itu sudah mengaku dosanya, tapi selalu masih ada dihantui rasa bersalah? Berarti dia belum diampuni dosanya. Sebenarnya sudah. Tetapi kenapa dia masih merasakan rasa bersalah? Nah, ini jaminan. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah apa? Tuhan itu setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ingat, dalam pengampunan itu ikut juga apa ya? Penyucian. Itu jadi bersih. Penyucian, suci, cuci, begitu ya saatnya. Penyucian, cuci, suci. Jadi harusnya nggak ada lagi yang namanya rasa bersalah itu kalau saudara sudah minta ampun dosa. Tidak ada lagi yang namanya rasa bersalah kalau saudara sudah mengakui dosa saudara, terlebih kepada Tuhan dan juga kepada orang yang saudara sudah sakiti. Tidak ada lagi rasa bersalah. Tapi kenapa masih ada rasa bersalahnya? Ingat, Allah pegang komitmennya saudara. Kapan saja saudara berbuat dosa, as long as you come to Jesus, repent and confess your sin, God will forgive. Nah, cuma pertanyaannya sekarang adalah jenis pertobatan apa yang saudara lakukan? Nah, saya mau tanya, berapa di antara saudara kalau berdoa nggak pernah lupa Tuhan ampuni dosa? Seandainya tiba-tiba ada datang suara, maaf, stop. Ini dosa apa? Ya, mau jawab? Stop. Tadi mau minta dosa. Dosa apa? Jawabnya apa? Kan pasti. Oh, Tuhan tahu. Biarlah cek sendiri Tuhan. Lalu datang Tuhan. Kamu melanggar salah. Oh enggak Tuhan, ini kan hari Selasa. Oh, enggak melanggar salah. Kamu berzina. Oh enggak Tuhan, enggak ada satu hari enggak bikin zina. Dalam otak enggak. Kan bagian itu dua, fisik dan otak. Otak, oh enggak Tuhan, orang satu hari baca kitab. Bohong. Enggak Tuhan. Mencuri. Oh apalagi enggak. Nah kalau dari 10 hukum ini 1, 2, 3 nyembah berhala, enggak. Nyebut nama Tuhan, enggak. Nah terus kamu dosa apa? Kok minta ampun? Nah, jawab. Menjawab. Ini yang rumit itu. Kita begitu mudahnya berkata Tuhan ampunilah dosa kami, tapi ketika saudara bertanya dosa yang mana, maka saudara lupa. Nah itu sebabnya akhirnya pertobatannya cuma menjadi rutinitas. Kalau seandainya ada 1 minggu dia bikin dosa, terus ngomong tiba-tiba depan ini lagi. Tapi coba kalau saudara berani, besok gak ulang lagi. Kenapa? Kalau bikin lagi, maju lagi minggu depan. Kalau orang yang benar, dia akan maju lagi. Siapa tahu Pak Ricardo ya, bikin 10 menit acara pengakuan dosa. Maju satu-satu. Kemarin, ini ibu-ibu ya, ke pasar, belanjaan kelebihan 20.000. Tapi manggil apa? Wi-Fi ya? Iya Wi-Fi. Oke, abang nggak tahu sebenarnya. Caranya tahu, Selasa kemarin saya sudah berdosa. Apa? Saya tahu kembaliannya lebih 20.000, tapi saya pilih lumayan. Iya nih, udah akan dengar dari sini. Besok ada kembalian lebih, saya nggak mau lagi. Saya akan balik, Bu, maaf Bu. Mungkin besoknya akan sadar uangnya. Saya kembali. Jadi kenapa menjadi rumit? Oleh karena kita tidak berani mengakui dosa itu. Tapi Allah memegang komitmen. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Pengampunan itu didahului oleh kesadaran akan kehidupan yang apa? Berdosa. Kalau saya tidak sadar, tidak akan pernah ada yang namanya mengaku. Kalau saya tidak mengaku, tidak akan pernah ada yang namanya pengampunan. Dan kalau saya tidak menerima pengampunan, itu berarti apa? Anda hidup di dalam dosa. Jadi hidup benar itu dimulai justru dalam kondisi mengakui bahwa saya orang berdosa. Nah ini menjadi apa? Dasar. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima. Mesti dibacakan pada waktu mau baptis. Tapi saudara-saudara kita lupa ini. Mau minta Roh Kudus,
Ya, kalau kita ibadah Tuhan, orang bilang kami Roh Kudus dulu. Betul minta, tapi yang tiganya jangan dilupakan, Pak. Apa yang tiga? Bertobatlah, biarlah kau dibaptis. Mungkin kita sudah dibaptis dengan air, kita yang belakang saja dibaptis dengan Roh. Lalu ada pengampunan dosa, maka engkau akan menerima karunia. Nah, itu sebabnya ketika kita datang ke hadapan Tuhan, pertama yang harus kita minta dari Tuhan, Tuhan ampunilah dosa saya. Kalau saudara masih ingat, sebutkan dosamu itu. Kalau masih ingat. Nah, barulah nanti kita karunia Roh Kudus. Oke, mari kita buka. Kalau saudara bawa Alkitab, boleh buka Alkitabnya. Kalau bawa HP, boleh juga dibuka Alkitab di HP-nya ya, bukan bawa HP, buka HP saja. Bawa HP, buka Alkitab di HP. Lukas pasal 18. Lukas pasal 18. Nah, mulai ayat yang ke-9 sampai 14, di situ ada cerita perumpamaan tentang dua orang yang datang ke rumah Tuhan untuk berdoa, untuk berbakti, untuk beribadah. Yang satu adalah orang Farisi dan yang satu adalah pemungut cukai. Pemungut cukai dalam Alkitab, pemahaman orang Yahudi adalah orang berdosa yang tidak jauh beda dengan seorang pelacur. Ayat 10, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain memungut cukai. Orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya. Ini nggak diucapkan, Pak ya. Dalam hati ini berdoa, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Bayangkan di dalam gereja berdoa dalam hati, tapi tangannya menuju orang. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Itulah isi doanya orang Farisi yang datang ke rumah Tuhan. Lalu ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu di mana Pak duduknya? Di belakang, berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Nah, ayat selanjutnya, kira-kira di antara dua orang yang datang ke rumah Tuhan ini, siapa yang dibenarkan oleh Tuhan? Aku berkata kepada ayat 14, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, siapa itu orang lain? Itulah orang Farisi. Tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan apa? Jadi apa yang dibuat oleh pemungut cukai ini? Dia datang ke rumah Tuhan untuk meminta pengampunan, belas kasihan dari Tuhan. Sementara orang Farisi itu dia datang ke rumah Tuhan justru menonjolkan sebenarnya saya tidak berdosa. Semua tuntutan hukum itu saya lakukan. Ya nanti kan saya tidak butuh kasih karunia dari Tuhan. Tadi saya katakan hidup yang disucikan itu mendapatkan karunia urapan Roh Kudus Tuhan itu dimulai ketika saudara sadar bahwa saudara telah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dosa sekecil apapun itu Tuhan catat di surga. Tuhan tidak sekedar mencatat yang besar nggak perlu dicatat. Yang kecil itu yang dicatat oleh Tuhan. Tuhan tahu semua dosa kita, benar. Lalu untuk apa saudara saya harus mengaku dosa? Untuk mendapatkan pengampunan? Tidak. Saudara saya mengaku dosa karena saudara membutuhkan pengampunan. Kita membutuhkan pengampunan. Nah, kesimpulan dari ayat yang tadi saya baca itu, yang pertama, mengaku dan meninggalkan dosa adalah dua tindakan yang beriringan. Duka cita rohani, gelisah, resah hatiku itu dibuktikan dengan mengakui dosa dan bertobat. Allah mengetahui semua dosa yang kita lakukan, namun manusia perlu mengakui dosanya. Sebagai bukti, dia membutuhkan pengampunan. Tidak mengaku dosa, tidak bertobat, berarti tidak butuh pengampunan dan Anda tidak butuh keselamatan. Nah, itu sebabnya pada pagi hari Sabat ini, pertobatan mengakui dosa ini
itu adalah syarat kebangunan rohani. Selama kita masih simpan itu dosa, selama kita masih hidup di dalam dosa itu, belum mau mengakuinya, belum mau meninggalkannya, maka kita tidak bisa bangun. Rumah tangga yang tidak ada kejujuran dalamnya, maka rumah tangga itu tinggal menunggu bom waktu kapan mau berpisah. Tinggal menunggu bom waktu aja. Mau ditahan-tahan, nggak bisa. Satu saat itu akan meledak. Kalau sudah tidak ada kejujuran. Pasangan yang masih muda-mudi, sama aja prinsipnya. Kalau sudah tidak ada kejujuran dalam hubungan berpacaran, itu tinggal tunggu bom waktu aja. Kapan mau bisa. Hubungan kita dengan Tuhan kalau sudah tidak jujur, padahal Tuhan itu Maha tahu, itu tinggal tunggu bom waktu saja. Kapan setelah akan tinggalkan. Tapi ingat Tuhan tidak pernah tinggalkan. Amin ya. Nah, kita coba lihat pengalaman rasul-rasul. Rasul-rasul ini kan punya masalah, ya. Lalu Yesus naik ke surga. Itu seperti anak kehilangan bapak. Tapi Yesus ada janjikan dalam Kisah 1 ayat 8. Aku akan memberikan kepada Bapa penolong, Roh Kudus. Pertanyaannya bagaimana supaya Roh Kudus datang? Itu kan hari ke-40 diucapkan Yesus setelah dia mati, hari ke-40. Berarti dia butuh 10 hari lagi supaya Roh Kudus itu turun. Anda boleh bayangkan 10 hari. Dan itu tidak waktu yang mudah, Pak. 10 hari. Pertobatannya harus dipercepat. Sebenarnya pertobatannya sehari pun cukup. Tapi mereka butuh 10 hari. Supaya nanti pada hari Pentakosta, hari yang ke-50, maka Roh Kudus itu datang, maka mereka sudah siap. Oke, apa yang mereka buat? Alkitab katakan, bertekun sehati dalam apa? Doa. Pertobatan adalah syarat bagi para murid untuk mencapai keadaan apa? Rohani yang apa? Yang sehat. Waktu Yesus hidup, mereka ini berantem tentang siapa yang paling besar. Siapa lagi yang paling besar? Yohanes, Yakobus, atau Petrus? 3 orang ini kan paling dekat sama Yesus. 3 orang ini pernah melihat hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh 9 murid. Contohnya, Yesus dipermuliakan di atas bukit. Hanya 3 orang ini. Waktu Yesus di Taman Getsemani, yang 9 itu di ujung, yang 3 di bawah air itu. Baru Yesus maju. Tetapi sebelum Roh Kudus datang, mereka harus apa? Bertekun dalam apa? Kalau 2 orang berselisih, 2 orang saling menyakiti, dan 2 orang itu mau duduk bersama, bertelut berdoa, aman. Tidak aman. Kamu duluan berdoa. Wah, kamu duluan berdoa. Tujuh-tujuhnya lah siapa mau duluan berdoa. Itu kalau ada orang yang belakang. Harusnya malah dia rindu untuk berdoa duluan. Di bawah sahabatnya yang kedua. Nah, saya cek di tulisan Romo buat. Sebenarnya apa sih? Mereka itu sehati betul. Oke, yang pertama, merendahkan hati dalam pertobatan yang sebenarnya dan mengakui kekurangan percayaan mereka kepada Yesus. Yang kedua, mengingat apa yang Yesus sampaikan kepada mereka sehingga mereka lebih mengerti maksud perkataan Yesus yang selama ini mereka mungkin hanya setengah mengertinya. Merenungkan hidup Yesus, menyaksikan keindahan tabiat Kristus dalam hidup secara pribadi adalah pekerjaan yang mudah dan tak akan membutuhkan apa? Lalu apa lagi yang mereka lakukan? Roh Kudus memenuhi tabiat hati yang dikosongkan dari ambisi mereka yang mementingkan diri sendiri, keinginan untuk menghargai pribadi, dan dari kampanye untuk apa? Itulah yang mereka akui di hadapan Tuhan. Persoalan murid-murid bukan persoalan mungkin 10, bukan. Persoalan murid-murid itu persoalan mau lebih tinggi dari yang lain, mau lebih mulia dari yang lain. Itu sebabnya dalam 10 hari itu mereka harus lepaskan. Apa hasil? Roh Kudus datang. Bukan puji Tuhan. Apa hasilnya ketika kita benar-benar bertobat? Roh Kudus datang.
Dan itulah berkat dari Tuhan. Nah, dalam Kisah pasal 5, mari lihat baik-baik. Saya bacakan karena saya tidak tulis ayatnya kata demi kata. Kisah pasal 5, ayat 30 sampai ayat 32. Dialah, siapa ini dia? Yesus Kristus ya, ayat 31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang diberikan Allah kepada semua orang yang mentaati. Saya bertanya, Yesus ditinggikan menurut ayat ini jadi pemimpin supaya manusia bisa. Jadi Yesus menjadi pemimpin dan juru selamat agar Israel bertobat dan menerima pengampunan. Yesus itu harus naik di kayu salib supaya manusia bisa bertobat. Kalau Yesus tidak naik di kayu salib, tidak ada gunanya seorang saya bertobat. Itu apa? Tidak ada pengampunannya, tidak ada jaminan keselamatannya. Itu sebabnya Yesus harus dinaikkan di kayu salib agar manusia bisa mendapatkan keselamatan. Pertobatan adalah sebuah karunia dari Yesus sebagaimana kita membuka hati kepada Roh Kudus. Dan murid-murid telah mengalami apa itu yang namanya mengaku dan bertobat. Itu sebabnya pada hari Pentakosta, luar biasa. Puji Tuhan. Saya pribadi sangat merindukan peristiwa Pentakosta. Nanti di akhir zaman akan ada hujan. Jangan sampai kita nggak dapat. Kalau saudara saya tidak dapat urapan Roh Kudus di akhir zaman, lalu mau kemana kita? Ya berarti nggak bisa dibawa ke sana. Hujan akhir itu tujuannya adalah mematangkan untuk siap dituai oleh anak manusia yang turun dari surga. Nah, kalau kita tidak dapat, apa yang terjadi? Ya kita tinggal di dunia. Nggak bisa dibawa kemana? Ke dalam kerajaan surga. Saya nggak tahu ini benar nggak? Kalau benar katakan amin. Kenapa orang kayaknya susah gitu mengakui dosa dan bertobat? Benar? Satu, sudah menyatu. Menyatu dengan apa? Sudah menyatu dengan tubuh. Yang kedua, enak. Yang ketiga, tidak merasa lagi bahwa itu dosa. Dan yang keempat apa? Harga. Dari empat ini mana yang kira-kira yang paling memberatkan sudah? Kalau saya sudah berdosa dan tidak mau mengakui dosa. Yang mana? Mau bikin survei kita? Nomor 3. Oh, ini tidak merasa lagi bahwa itu apa? Dosa. Jadi gini, saya ini berdosa atau enggak? Datang sebelah, ini sudah berdosa. Datang sebelah lagi, kayaknya enggak. Itu udah biasa. Kan bingung ya. Ini bilang dosa, yang sini apa? Ya, kayaknya enggak, itu biasa. Standar aja itu. Ya. Apa yang standar? Enggak ngerti juga yang mana standar. Ya kan? Tapi jadi masalah kalau ini yang muncul, Pak. Lalu masuk yang kedua, enak bos, enak benar bos. Dia tahu itu dosa, tapi karena enak. Kalau saudara lihat cerita Hawa, buah itu enak, karena makan, sedap kelihatan. Marilah kita renungkannya. Saya carikan saja alasannya. Saudara bisa tambahkan yang kelima terserah. Nah itu sebabnya Korintus menuliskan duka cita rohani itu mendatangkan pertobatan yang membawa keselamatan, dan inilah duka cita yang berkenan kepada Allah. Kalau orang Israel, saudara baca di Perjanjian Lama itu pakai kain kabung. Kain kabung itu kain karung warna putih, lalu ditaruh abu di atas. Dan ketika itu terjadi prosesi itu, orang tahu bahwa ini orang sedang berdosa. Kalau kita kan sekarang nggak tahu. Kalau orang Israel itu lebih memalukan kalau berdosa. Tidak pernah bayangkan orang Israel kalau berdosa memalukan ini. Itu kan pakai mahal Pak, segede DSD ini yang dulu.
Nah, bait suci itu kan di tengahnya, di Yerusalem. Ya, lalu buat rumah. Lewat dari ujung, saya nggak tahu di daerah BSD, dari ujung lah begitu ya, masuk dalam komplek. Kan harus lewat. Ditanya, Pak Pendeta mau kemana? Kok bawa domba? Kan bukan hari Sabat, Pak Pendeta. Iya, saya bawa domba, mau ke bait suci. Oh, bikin dosa. Ya, karena katanya itu orang ngapain orang bawa domba ke bait suci? Ya karena bikin dosa, mau minta ampun dosa. Belum lagi kalau saudara yang menegur saya itu mulutnya nggak bisa dijaga. Kemarin saya lihat Pak Pendeta bawa kemana tuh? Ke bait suci. Saya tanya, Pak Pendeta bikin dosa? Pak Pendeta cuma gimana? Nanti bikin dosa kan? Padahal dia nggak tahu, saya bawa kambing itu karena saya mau bikin korban bakar. Ya belum tentu juga karena dosa. Tapi kan budayanya bawa kambing, bawa domba, pasti bikin dosa. Masuk di sana, portal tutup, muter dia. Ya. Itu bayangkan perkemahan Islam kan begitu. Sana sini. Belum lagi kerugian materi. Bayangkan suami istri, anak 8. Ya. 1 bulan minimal 10. Itu pun sudah hemat bikin dosa. 1 bulan 1. Paket hemat. Berarti 1000. Setahun Pak? 120. Ya. Itu 1 bulan 10 orang. Nah kalau tiap hari. Makalah datang sang suami berkata, mulai hari ini kuperintahkan berhenti berbuat dosa. Kenapa? Kambing sudah habis. Nah, karena kita sekarang tidak lagi mengikuti proses seperti itu, makanya begitu gampang berbuat dosa. Dan kata Alkitab masuk ke dalam kamar, kunci pintu, berdoalah. Selesai kan? Makanya bikin dosanya nggak hemat. Karena kita masuk kamar, berdoa, Tuhan ampuni. Yakin saudara diampuni. Kalau besok ulang lagi. Jangan yakin-yakin aja Pak. Tuhan pasti mengampuni. Iya, kalau besok diulang lagi. Oh diampuni, besok diulang lagi. Diampuni. Aneh. Berarti belum bertobat. Karena bertobat itu kan definisinya mengenal. Apa yang selalu setan tadi? Setan selalu mengingatkan dosa-dosamu. Menyatakan kau tidak layak untuk menerima pengampunan. Tidak akan sanggup untuk bangun dan bangkit dari kubangan dosamu. Rasa bersalahmu tidak akan diterima diampuni oleh Allah. Tapi Tuhan sebaliknya akan terngiang dalam diri saudara itu, di telinga kita. Saya akan diampuni atau enggak diampuni. Itu setan yang kata. Kalau Tuhan enggak kata, mari kita. Tapi ditinggalkan Pak, ini masalahnya. Kalau ngaku aja nggak ditinggalkan, mentok dia itu. Tinggalkan. Raja Daud dia tinggalkan. Salomo dia tinggalkan itu. Cuma kan Salomo itu kan enak itu. Menikmati hidup dalam dosa. Di ujung baru dia katakan semua sia-sia. Enak begitu ya. Tapi dia punya kesempatan untuk menyatakan semua itu sia-sia. Kalau Salomo bagaimana? Simpson, bagaimana pertobatan Simpson? Mau bertobat seperti Simpson? Kali ini Tuhan kembalikan kekuatan. Biar aku balaskan Tuhan. Dia bertobat tidak minta jabatan. Sekarang orang bertobat minta balik jabatannya. Sekarang orang bertobat minta balik kekayaannya. Simpson bertobat, dia hanya minta kembalikan kekuatanku sekali ini saja supaya kubalaskan kedua mataku dan dia mati. Masuk surga nggak Simpson? Masuk. Buktinya apa Pak Pendeta? Itu ada di Ibrani 11 toko 5. Nggak mungkin kalau nggak masuk surga masuk dalam toko 5. Kita ini masih bingung masuk surga nggak? Kalau Simpson mah dia udah tenang. Dan Tuhan jawab. Doa Simpson yang pendek itu Tuhan jawab. Itu supaya kembali kekuatan. Dan setelah itu selesai. Ada orang bertobat tapi masih mau itu produk dosa itu. Ini yang bahaya kan? Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi apa? Oke,
Saya kasih contoh. Menurut Paulus dalam 1 Timotius 1:14-17, di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Apa sih dosa Paulus? Membunuh, membicarakan, menganiaya. Kan belum ada di antara kita yang mengerjakan itu. Belum ada. Makanya Paulus katakan di antara semua orang paling berdosa, akulah yang paling apa? Berdosa, tapi dia katakan apa? Kasih karunia Tuhan sudah dilimpahkan kepadaku. Yesus datang untuk menyelamatkan aku orang berdosa. Karena akulah yang paling berdosa itulah, maka aku mendapatkan perhatian dari Yesus. Oh, enak juga ini pendetanya. Semakin banyak dosa kita, Yesus itu makanya semakin sama kita. Kalau mau coba, boleh seperti Paulus. Kemana? Karena paling berdosa itulah, maka aku mendapatkan perhatian khusus dari Yesus Kristus. Apa kata Yesus? Aku datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku datang untuk menyembuhkan orang sakit, bukan orang sehat. Karena orang sehat tidak butuh dokter. Pernah saudara lihat orang sehat ke dokter? Dokter, tolong diperiksa saya. Enggak, saya. Tolong diperiksa saya. Kan bingung dokter. Apa ini orang buang-buang duit? Itu yang dijalankan oleh saya. Itu sebabnya Paulus mau dijadikan model oleh Tuhan Yesus. Bagaimanakah orang yang berdosa dan bertobat. Dan akhirnya Paulus tidak pernah malu menceritakan dosa. Kalau saya masih malu Pak menceritakan dosa saya walaupun saya sudah bertobat dan saya tinggalkan. Tapi malu. Kenapa malu? Karena kalau kadang-kadang tidak ingat dosa saya itu. Pendeta pernah bersaksi di gereja ini begitu. Kalau saya sudah nyampuni dan saya sudah tinggalkan itu. Paulus tidak. Dia ceritakan kemana-mana dia ceritakan bahwa saya itu penganiaya, saya itu apa? Pembunuh umat-umat Tuhan. Karena dia merasakan kasih karunia yang luar biasa. Nah kalau Petrus bagaimana? Gimana? Siapa yang menobatkan Petrus? Ayam? Mari kita buka. Kalau saudara punya kita boleh baca Matius 26. Karena dia bilang yang menobatkan Petrus itu kokok ayam. Nah bagaimana kokok ayam bisa menobatkan Petrus? Matius 26 ayat 75. Nah ini yang menarik. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku apa? 3 kali. Kalau begitu siapa yang menobatkan Petrus? Ketika ayam berkokok 3 kali, teringatlah Petrus akan apa yang Yesus katakan. Pertanyaannya, siapa yang menobatkan Petrus? Yesus? Oke, mari pindah ayam dengan Lukas 22. Jadi supaya jangan mulai sekarang jangan bilang lagi ayam. Nah, gimana ayam menobatkan saya? Petrus ayat 61. Oke. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Pertanyaannya, siapa yang menobatkan Petrus? Pandangan mata Yesus. Jadi pada waktu ayam itu berkokok, maka ada yang bergerak kepala. Siapa yang bergerak? Yesus. Dicarinya di mana Petrus? Nah kalau orang tua ketemu anaknya bikin salah, gimana matanya Pak? Kalau Yesus enggak. Dia kasihan. Yesus tahu berat ini beban orang. Lalu kemana? Lalu dia pergi keluar dan menangis dengan apa? Sedih. Dan itu proses bertobat. Kemana Petrus lagi? Ke taman yang sama. Oh, Yesus. Taman yang sama. Dia pergi ke titik di mana Yesus bergumul untuk mengalahkan ini kematian. Ke titik yang sama Petrus lari
untuk dia mengalahkan dosa. Itulah pertobatan sungguh-sungguh. Baik, ada dosa yang harus diakui di hadapan Allah, ada dosa yang harus diakui di hadapan sesama manusia, bahkan ada dosa yang harus kita akui di hadapan jemaat Tuhan. Pengakuan dosa bukan sekedar, tapi bahkan dosa-dosa yang saudara dan saya sayangi. Itu sebenarnya di awal saya katakan, mudah-mudahan tidak ada lagi dosa yang kita sayangi. Sekarang masih kita simpan-simpan. Sudah berulang-ulang kita akui, tapi belum kita tinggalkan. Dan itu menghambat pengampunan terjadi. Mari kita bandingkan dengan yang ini. Bentar. Ini ada pertobatan palsu. Firaun itu bertobat. Datang pulang, minta ampun. Setelah tulangnya selesai, kambuh lagi. Datang pulang, bertobat. Setelah datang itu, diangkat tulangnya, kambuh lagi. 10 kali begitu. Mau tanya, ini bertobat atau enggak? Akhirnya mati di dalam laut. Itulah kalau orang yang bertobatnya bermain-main. Yang kedua, Bileam. Oke lah, saya nggak mau pergi, tapi pergi juga. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak lagi mendengar suara. Esau itu bertobat. Ketika dia tidak dapat itu hak keseluruhan, dia itu meraung-raung. Tapi sebenarnya dia hanya memikirkan fisik. Saya sudah kehilangan sesuatu. Dalam Ibrani 21:17, Esau tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, walau ia cari dengan apa? Jujur. Ya, ada contoh nanti saudara baca sendiri. Yudas ini bertobat, nangis Pak. Orang yang mengakui dosa dengan air mata belum tentu sungguh-sungguh bertobat. Nih, cek ayat Alkitab. Jadi kalau ada pasangan kita atau anak kita, air mata bisa ember, itu tidak jaminan dia bertobat. Kenapa? Karena air matanya itu adalah air mata untuk membatalkan hukuman yang benar. Ingat, orang yang bertobat siap menerima konsekuensi dosa. Tuhan ampuni saya, dan kalau boleh Tuhan akibatnya nggak usah. Wah, kok enak? Nggak bisa, harus jalan. Akhirnya malah berhenti di gantung diri, mohon maaf. Kalau Akan, kalau baca ceritanya, Akan ujungnya bertobat, tapi sudah terlambat. Kenapa? Karena pintunya sudah dibuka Tuhan satu-satu. Dari setiap suku yang ditunjuk, dari setiap kaum yang ditunjuk, dari setiap keluarga yang ditunjuk, dan dari satu orang yang ditunjuk. Ini tahapannya sudah dilewati, dan dia tetap tidak mengerti. Dan ketika Tuhan katakan, inilah orangnya, baru dia bilang, memang saya sudah ambil. Terlambat, bos. Jadi jangan sampai kita kepada level pertobatan sudah terlambat. Karena nggak ada gunanya. Mau nangis pun dia nggak ada gunanya. Tuhan itu nggak maha kasih. Dia maha kasih. Makanya Anda masih hidup sampai sekarang. Tapi kalau sudah terlambat, ya. Nah, ini kisahnya apa? Suku demi suku suruh maju, kaum demi kaum disuruh maju, keluarga demi keluarga disuruh maju, masing-masing disuruh maju. Ada lagi kata-kata, mengakulah di hadapan Tuhan. Dijawab, benar, akulah yang berbuat dosa. Tapi nah, oleh sebab itu saudaraku, pertobatan ini menjadi penting. Mengaku dan bertobat karena ketahuan atau ketangkap. Kenapa? Karena kalau ia tidak tertangkap, dia tidak akan pernah mengaku dosa. Jadi mengakulah sebelum ketangkap. Yang kedua, pertobatan palsu itu apa? Karena dia takut menerima apa? Hukum. Orang yang berdosa akan diampuni dosanya, tapi hukuman tetap harus dia jalani dan dia siap untuk menerimanya. Pertobatan palsu adalah mengaku dan bertobat, namun mengulanginya kembali. Bertobat bukan karena dosanya, tetapi karena akibatnya. Saya pernah menangkap mahasiswa saya yang ngotot.
Jadi saya katakan begini, yang mencontek nanti habis ujian boleh ngaku sama saya. Tapi kalau ketangkep nggak ada lagi. Ada yang ngaku, Sir, tadinya itu mantunya sih. Tadi saya cek Sir. Oke, nomor berapa ya kocok? Kan ya. Nomor ini. Sisanya? Enggak. Jujur. Oke, yang ini nggak dihitung. Yang ini yang saya hitung. Saya menghargai orang yang jujur. Nah yang ketangkep, maafkan saya tidak ulang lagi. Gak ada, yang ini aja no. Besok urusan besok. Tolong mas, tak ada yang ini no. Yang ini mengaku. Yang mana yang kau contek? Nomor sekian. Sisanya tidak. Ya udah, kita terima. Kalau dia ngotot supaya tidak nol, itu bukan bertobat. Orang yang bertobat itu dikarenakan sangat merasa saya. Oh ini saya tekan langsung, nggak jadi nol 70. Kenapa? Karena orang yang mengaku itu harus dihargai daripada nipu. Dan saya suka menghargai orang ini daripada tetangga. Punya dosa begini kan ya? Ngaku aja. Pengakuan adalah tombak yang panas bagi kesalahan dan memungkinkan nanah beracun dosa itu kering dalam hidup saudara. Ingat, kalau bisul tidak kering-kering itu nanah, Anda tidak akan pernah sembuh. Dosa, kalau selama itu dosa masih bernanah dalam hidup saudara, saudara tidak akan pernah sembuh sampai kapan. Dan apa yang membuat nanah dosa itu kering? Mengaku dosa. Apa hasil pengakuan itu? Hatimu terbuka untuk kasih karunia Allah, pengampunan datang, robohlah penghalang dengan sesama, dan akhirnya ada damai dalam diri kita semua. Oke. Nah ini saya mau sampaikan, bagaimana mengalahkan rasa bersalah. Saya sudah minta ampun, tapi kok masihnya ada yang mengganjal dalam hidup saya. Ternyata, kenapa masih mengganjal? Ada masalah rupanya. Masalahnya. Baik. Rasa bertobat. Rasa bersalah yang menuju kepada pertobatan karena didorong Roh Kudus Tuhan adalah rasa bersalah yang baik. Inilah rasa bersalah yang menuntun kepada Yesus Kristus. Memang harus ada rasa bersalah. Namun kalau engkau sudah mengaku dosa dan tetap merasa bersalah, maka ini akan merusak hidupmu. Makanya mencari solusinya gimana ini Pak? Saya sudah minta ampun dosa, tapi kalau masih ada yang mengganjal. Rasa bersalah itu satu, harus kau letakkan di bawah hati Yesus. That's it, I give my sins to Jesus Christ. Lalu yang kedua, ada yang main. Siapa ini? Setan. Dalam Alkitab ada seorang perempuan yang 7 kali kerasukan setan. Betul. Itulah Maria Magdalena. Yang hidupnya dijebloskan ke dalam pelacuran oleh pamannya sendiri. Dan 7 kali bolak-balik Yesus mengeluarkan kuasa ketetapan dari Maria Magdalena. Tapi akhirnya dialah yang pertama melihat Yesus Kristus. Tidak ada yang dirasa bersalah. Bukan dia yang membuat dia berdosa seperti itu. Keluarga dijebloskan, dijerumuskan ke dalam pelacuran. Roh Kudus mungkin sedang menunjuk sesuatu antara kita dan orang. Rupanya jangan-jangan rasa bersalah itu masih ada karena Anda belum clear dengan orang lain. Dengan Tuhan sudah clear, tapi dengan orang lain belum. Makanya dosa itu kan ada dosa yang saya hanya dengan Tuhan, tetapi saya melibatkan orang lain itu bisa dalam dosa. Itu sebabnya saya harus selesai. Nah, bagaimana cara mengobati? Saya mau akhiri firman Tuhan pada pagi hari Sabat ini dengan ini. Siapa tahu di antara kita masih ada rasa bersalah. Kok saya sudah sekian tahun, saya masih terus
dibebani dengan dosa yang sama yang saya sudah akui sama Tuhan. Oke, yang pertama akui dosamu kepada Tuhan. Yang kedua akui dosamu kepada sesama yang sudah kau sakiti. Atau bahkan itu kepada gereja Tuhan kalau itu membuat gereja menjadi resah dan sebagainya. Yang ketiga, jalani semua konsekuensi dosa. Kalau secara hukum, saya harus masuk penjara karena kesalahan saya itu saya jalani dengan baik. Saya tak komplit, saya tak mau marah, saya tak mau benci kepada negara apapun. Saya jalani dengan baik. Yang keempat, lepaskan dirimu dari semua keuntungan yang kau peroleh karena dosa. Di dalam Alkitab siapa kisahnya? Zakheus. Kita mau bertobat, kita mau tinggalkan dosa kita, tapi kita tidak mau lepas dari keuntungan dosa. Ini yang akan terus membuat kita terus bersalah. Karena keuntungan itu menempel sekarang. Hidup saya sudah tinggalkan dosa itu, betul ya? Tapi keuntungannya itu menempel sama saya. Nah, waktu saya sampaikan ini di mahasiswa, jadi adik-adik kalau saat bagian sampai salah langkah gitu ya. Ini jangan dipakai. Kata kita harus meninggalkan buah dosa itu. Berarti kita nggak usah nikah. Dan nggak gitu juga cara mengaplikasikan ini, bos. Terus ini anak gadis orang kemana ini, bos? Kan kata Pak Pendeta tidak boleh kita menimpa dengan buah dosa, gitu kan? Berarti saya nggak boleh. Bukan. Ini keuntungan. Ini kan keuntungan ini. Enggak. Kalau yang ini nggak boleh, harus nempel. Kalau yang lain, Zakheus setengah saya bagikan sama manusia. Kalau ada yang saya tipu 4 kali saya tipu. Karena orang terbukti menghakimi diri sebagai orang berdosa. Dosanya apa? Mencari keuntungan dari pajak yang seharusnya tidak seperti itu besar. Pak. Lalu yang terakhir apa, Pak? Bagaimana? Meninggalkan rasa bersalah. Mulai dari apa? Jadi pendeta kalau ini semua saya lepas dari semua hasil keuntungan dosa ini, terus saya jadi orang miskin gimana? Kalau mau lepas dari rasa bersalah, mulai dari itu. Tapi kalau tidak, akan terus. Orang pun akan menghakimi dia. Ini bapaknya mobilnya banyak, mobil hasil korupsi. Tapi aku sudah bertobat. Ya bertobat sih bertobat, bos. Tapi hasil korupsi mana? Inilah solusi untuk masa. Kalau itu kita lakukan, tidak takut lagi kita bertemu. Karena saya sudah bereskan. Apapun kerugian-kerugian yang saya sudah akibatkan kepada pihak orang lain, saya sudah bereskan semua. Saya sudah bayar semua. Dan sekarang saya hidup bebas. Di gereja juga begitu tersebut. Saya pendeta lama, ada yang hutang-hutang. Saya sama anggota gereja hutang. Lalu dikatakan, saya minta maaf, tidak bisa bayar hutang saya. Yang di sana maafkan, tapi hutangnya harus banyak. Kan nggak ikhlas. Dan terus tidak bisa ketemu dengan baik di gereja. Solusi satu-satunya adalah kembali. Baru berdoa. Maafkanlah saya sudah menyusahkan. Ini sekarang saya kembali. Pasti besok kalau makan popcorn sini. Kenapa? Ya karena sudah beres ada lagi. Tapi kalau enggak terus-terusan begitu, Pak. Dan saya sudah lihat. Pertobatan pengakuan adalah syarat untuk kita dibangunkan oleh kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ada permohonan yang membuatkan? Kita berdiri sama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, biarlah hati kami selalu digerakkan Roh Kudus Tuhan untuk mengingat dosa-dosa kami yang belum kami akui di hadapan Tuhan.
belum kami akui di hadapan sesama jika itu telah menyakiti orang. Dan biarlah kami mengakuinya dengan tulus dan meninggalkan itu semuanya, agar kami boleh lepas dari rasa bersalah dan kami boleh menikmati kasih pengampunan dari Yesus Kristus. Tuhan, jika ada di dalam hati kami, Engkau yang tahu. Ada dosa-dosa kesayangan yang kami simpan begitu dalam di dalam hati. Sehingga pasangan kami sekalipun, orang tua kami sekalipun tidak tahu apa itu dosa. Tapi kami tahu Tuhan tahu persis apa itu dosa yang kami simpan di dalam hati yang kami dalam. Biarlah Roh Kudus tidak meninggalkan kami. Sehingga dosa itu kami akan angkat dari dalam hati kami yang terdalam. Pada hari Sabat ini hamba-Mu rindu untuk memohonkan berkat daripada-Mu berlaku bagi umat-umat Tuhan yang sekarang ini mereka telah datang berbakti, memuji Tuhan. Kiranya Engkau menjaga dan melindungi mereka semua, menuntun langkah hidup mereka, agar ketika mereka tergoda untuk jatuh ke dalam dosa, maka tangan-Mu sendiri akan menarik mereka sehingga mereka tidak jatuh ke dalam dosa. Bila mana ada pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan hidup, rumah tangga, pekerjaan, atau bahkan pergumulan pribadi mereka dalam iman mereka kepada-Mu, ya Allah. Kuatkanlah saudara-saudara, peganglah mereka, agar mereka bisa terus bertahan, berdiri di atas iman mereka kepada Yesus. Dalam segala tantangan kesulitan yang dihadapi bangsa kami, ada dampak yang harus kami juga jalani. Tapi biarlah Tuhan Kau kuatkan kami sehingga kami boleh bertahan, kami boleh tetap hidup sehat, kebutuhan jasmani kami bisa tetap terpenuhi ya Tuhan. Dan kami tidak berharap untuk bisa dapat berkat, bekerja dengan baik. Anak-anak, orang muda, Tuhan akan memberkati Engkau semua. Diberikan kemajuan-kemajuan di dalam pendidikanmu, di dalam meraih masa depanmu, ataupun di dalam mencari pasangan hidup. Terima kasih ya Tuhan atas kuasa-Mu, atas kebaikan-Mu. Kiranya kami boleh selalu bersyukur di hadapan-Mu. Inilah doa kami. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Terima